Genderuwo di rumah joglo tua. Di Jawa ada satu makhluk yang paling ditakuti karena bukan hanya menakutkan, tapi juga mampu menipu manusia dengan wajah orang yang kita kenal. Namanya genderuwo. Konon, ia bisa menyerupai siapapun, bahkan orang yang paling kita sayangi. Dan ada sebuah kisah nyata dari sebuah desa di Jawa Tengah ketika satu keluarga menjadi korban kehadiran makhluk itu, hingga berakhir dengan tragedi yang tak pernah bisa mereka lupakan. Tahun 1998, sebuah keluarga kecil pindah ke desa Kebonarum, Klaten, Jawa Tengah. Keluarga itu terdiri dari Pak Budi, istrinya, Bu Sri, dan putri mereka yang baru berusia 10 tahun, Ratna. Mereka menempati rumah joglo tua peninggalan kerabat jauh. Rumah besar dengan tiang-tiang kayu jati, lantai tehel kuno, dan halaman luas yang dipenuhi pohon mangga dan bambu. Warga desa sudah lama tahu rumah itu kosong bertahun-tahun. Beberapa bahkan memperingatkan, di rumah itu ada penunggunya, genderuwo. Jangan terlalu sering duduk sendirian di malam hari. Pak Budi hanya tertawa, menganggapnya mitos. Ia orang kota, terbiasa berpikir logis. Tapi sejak malam pertama, Bu Sri sudah merasa ada yang salah. Ratna tidur di kamar paling belakang. Tengah malam, ia terbangun mendengar suara ketukan di jendela. Saat membuka mata, ia melihat bayangan besar hitam berdiri di luar, lebih tinggi dari jendela. Sosok itu membungkuk, matanya merah menyala menatap ke dalam. Ratna berteriak, membuat orang tuanya berlari masuk. Tapi saat jendela dibuka, halaman kosong. Hanya suara bambu berderik tertiup angin. Bu Sri merasa tidak nyaman, tapi Pak Budi menenangkan. Itu hanya perasaan anak kecil. Namun kejadian-kejadian berikutnya membuat mereka sadar, bukan hanya Ratna yang melihat. Beberapa malam kemudian, Bu Sri keluar ke dapur untuk mengambil air. Dari jendela, ia melihat suaminya berdiri di halaman belakang, termenung di bawah pohon mangga. "Pak, ngapain di luar malam-malam?" panggilnya. Namun, tak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri membelakanginya. Ketika ia kembali ke ruang tamu, betapa terkejutnya Bu Sri mendapati Pak Budi sedang duduk santai di kursi membaca koran. "Loh, tadi bukan Bapak?" gumamnya. Di desa Jawa, orang percaya genderuwo sering mengincar perempuan. Ia bisa menyerupai suami atau kerabat, menipu korban hingga terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Dan Bu Sri mulai sering mengalami hal aneh. Tengah malam, ia merasa ada yang berbaring di sampingnya. Tubuh besar, hangat, bernapas berat. Ia mengira itu suaminya, tapi saat menoleh, Pak Budi ternyata sedang tidur di kursi ruang tamu. Kadang-kadang, ia mendengar suara lembut memanggil dari luar kamar. "Sri, bukakan pintu." Suara itu mirip sekali dengan suara Pak Budi. Bukan hanya Bu Sri, Ratna juga mulai berubah. Anak ceria itu kini sering murung, duduk sendirian di pojok kamar sambil bicara sendiri. Suatu kali, Bu Sri mendengarnya tertawa kecil. Saat ditanya sedang apa, Ratna menjawab polos, "Aku lagi main sama Bapak. Tadi, Bapak ngajak aku ke belakang rumah." Padahal, saat itu Pak Budi sedang pergi ke kota. Semakin lama, Ratna sering hilang dari kamar.
Kadang ia ditemukan di halaman belakang, duduk di bawah pohon mangga, wajahnya kosong. Malam Jumat Kliwon, semua menjadi jelas. Pak Budi pulang larut malam. Saat masuk halaman, ia tertegun melihat istrinya berdiri di bawah pohon mangga bersama seorang pria tinggi besar. Dari kejauhan, ia mengira itu tamu. Namun ketika ia mendekat, sosok pria itu menoleh. Wajahnya hitam pekat, matanya merah membara. Tubuhnya dipenuhi bulu tebal. Tubuh raksasa itu hampir 2 kali tinggi manusia biasa. Bu Sri terlihat linglung seolah terhipnotis. Pak Budi menjerit membaca doa sekuatnya. Gendero itu mengeluarkan suara tawa berat, lalu menghilang di balik bayangan pohon. Sejak malam itu, keluarga itu tak pernah bisa tidur tenang lagi. Pak Budi akhirnya meminta bantuan tetua desa, Mbah Karto. Orang tua itu dikenal bisa mengusir makhluk halus. Mbah Karto membawa kemenyan, air doa, dan keris kecil. Mereka menggelar ritual di halaman rumah, tepat di bawah pohon mangga. Saat kemenyan menyala, angin kencang berembus. Daun-daun bambu bergesekan seperti jeritan. Dari kegelapan, suara tawa berat terdengar. Kalian tidak bisa mengambil mereka dariku. Siluet besar hitam muncul di antara pemohonan. Matanya menatap buas. Gigi-giginya tajam. Tubuhnya penuh bulu lebat. Ratna tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang, seolah ada sesuatu yang mencoba merasukinya. Mbah Karto membaca doa dengan lantang, menghunus keris ke tanah. Bau kemenyan semakin pekat, namun sosok hitam itu semakin dekat. Bu Sri menangis, tubuhnya gemetar. Ia merasa tangannya ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Budi berusaha memeluk Ratna, tapi anak itu meronta dengan suara yang bukan suaranya. Biarkan aku ikut bapak baru. Mbah Karto berteriak. Itu bukan bapakmu, itu genderuwo. Dengan tenaga terakhir, Mbah Karto menancapkan keris ke tanah tepat di depan pohon mangga. Teriakan keras menggema. Sosok hitam itu mundur, lalu lenyap bersama hembusan angin dingin. Sejak malam itu, rumah Joglo terasa lebih tenang. Ratna kembali ceria meski masih sering ketakutan jika sendirian. Namun, Mbah Karto memberi peringatan. Makhluk itu tidak musnah, ia hanya diusir. Jangan pernah biarkan rumah ini kosong. Jangan biarkan pohon mangga ditebang. Kalau tidak, ia akan kembali. Pak Budi dan keluarganya bertahan beberapa bulan. Tapi trauma terlalu besar. Mereka akhirnya pindah ke kota, meninggalkan rumah Joglo itu terbengkalai lagi. Rumah Joglo itu kini dibiarkan kosong. Pohon mangga masih berdiri besar menjulang. Warga desa tetap menghindarinya, terutama jika harus lewat malam-malam. Banyak yang mengaku mendengar suara tawa berat dari arah pohon. Ada juga cerita anak-anak muda yang nekat masuk halaman rumah, lalu keluar dengan wajah pucat ketakutan. Mereka bersumpah melihat sosok besar berbulu dengan mata merah menatap dari balik jendela. Dan sampai hari ini, orang-orang masih percaya genderuwo itu belum pergi. Ia menunggu rumah itu kembali tinggali, menunggu ada perempuan yang bisa ditipunya lagi.